Selamat pagi, perkenalkan nama saya Novi. Saya Masna. Kami ingin mempresentasikan hasil percobaan dari P7, yaitu kesetaraan panas listrik. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk memperagakan adanya hubungan antara energi listrik dengan energi kalor, dan untuk menentukan angka kesetaraan dari joule dan kalori. Teori yang mendasari percobaan ini yaitu energi itu memiliki berbagai macam jenis. Ada energi mekanik, energi potensial, energi nuklir, energi listrik, dan energi kalor. Energi itu dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain karena energi itu bersifat kekal. Perubahan energi listrik menjadi energi kalor atau energi panas biasanya disebut dengan hukum Joule. Alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan ini yaitu kalorimeter dengan pemanasnya, termometer, stopwatch, voltmeter, ampermeter, power supply, pendingin atau es batu, dan pipet. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Hal pertama yang dilakukan yaitu memasang kabel seperti yang ada di slide. Kemudian kita nyalakan power supply-nya, kita atur ampernya sebesar 2 ampere, lalu kita minta persetujuan dari asisten. Setelah disetujui oleh asisten, kita matikan lagi power supply-nya. Kenapa kok dimatikan? Karena memang percobaannya belum dimulai. Selanjutnya, di dalam kalorimeter tersebut terdapat bejana. Bejana itu kita timbang dengan keadaan kosong. Setelah mendapatkan masanya, kita nolkan lagi. Masa bejana yang tadi sebelumnya itu jangan lupa untuk dicatat. Setelah itu, bejana itu kita masukkan dengan air sebesar 90 gram. Setelah mendapatkan masa air 90 gram, kita cek apakah kawat pemanas itu tercelup apa tidak. Apabila kawat pemanas tercelup, kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu dengan mendinginkan bejananya di dalam baskom yang berisi es batu. Kita dinginkan sekitar 11 derajat Celcius. Kenapa 11 derajat Celcius? Karena suhu awal yang digunakan pada percobaan ini yaitu 13 derajat Celcius. Setelah mendapatkan suhu sekitar 11 derajat Celcius, kita masukkan bejana itu ke dalam kalorimeter. Lalu kita pasang seperti yang ada di gambar. Di situ ada termometer dan alat pengaduk. Termometer berfungsi untuk mengetahui kenaikan setiap suhunya dan pengaduk untuk mengaduk airnya. Terus itu kita nyalakan power supply-nya. Nyalakan power supply-nya, kita tunggu sampai suhu airnya 13 derajat Celcius seperti suhu awal yang digunakan. Setelah suhunya mencapai 13 derajat Celcius, kita klik start pada stopwatch, lalu setiap kenaikan 1 derajat Celcius, kita split waktunya. Begitu sampai suhu akhir yang ditentukan yaitu 30 derajat Celcius. Dan jangan lupa dalam proses percobaan tersebut, kita diwajibkan untuk mengaduk-ngaduk air yang ada di dalam bejana. Kenapa? Karena agar kalornya itu menyebar secara rata. Hal tersebut dilakukan lagi pada percobaan kedua dengan massa 160 gram. Data hasil pengukuran yang didapat yaitu suhu udara 25 derajat Celcius, massa kalorimeter kosong atau bejana dalam yaitu 0,053 kg. Kemudian kalor jenis kalorimeter itu 0,094 kalori per gram derajat Celcius. Hal itu didapat karena kalor jenis kalorimeter itu jenisnya kuningan. Dan yang terakhir kalor jenis air yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Selanjutnya tabel hasil pengukuran. Pada percobaan pertama, massa yang digunakan yaitu 0,09 kg. Volt yang didapat itu 8 volt dan ampere yang kita gunakan 2 ampere sesuai yang ditentukan. Kemudian suhu awalnya itu 13 derajat Celcius. Setiap kenaikan 1 derajat Celcius, kita split stopwatch-nya dan kita catat waktunya sehingga didapat suhu, air, dan waktu seperti yang ada di tabel. Kita lakukan berulang kali sampai mencapai suhu akhir yang kita inginkan yaitu 37 derajat Celcius. Kemudian, untuk percobaan kedua, kita gunakan massa 0,16 kg dengan volt 8 volt dan ampere 2 ampere, sama seperti yang sebelumnya.
Kemudian suhu awalnya juga sama, 13 derajat Celcius. Cara pengerjaannya sama, kita split stopwatch-nya, lalu kita catat perubahan waktunya, didapat tabel seperti yang ada di slide. Di sini saya akan membahas tentang analisa data. Pada percobaan pertama, yang massa airnya sebesar 0,09 kg, didapatkan energi listrik sebesar 298,5 Joule. Energi panasnya sebesar 90,005 kalor. Pada percobaan kedua, yang massa airnya sebesar 0,16 kg, didapatkan energi listrik sebesar 707,04 Joule. Energi panasnya sebesar 160,005 kalor. Angka kesetaraan pada percobaan pertama didapatkan sebesar 0,2 kalori per joule. Pada percobaan kedua didapatkan angka kesetaraannya sebesar 0,17 kalori per joule. Ini merupakan tabel dari data hasil percobaan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ini merupakan tabel pada massa 0,09 kg. Isi tabel ini itu ada Xn, ada Yn, ada Xn kuadrat, ada Xn dikali Yn. Di tabel ini kita bisa mencari A dan B. Kenapa kok kita harus mencari A dan B? Karena kita perlu mencari persamaan garis yang nantinya akan digunakan pada grafik. Dari tabel ini kita bisa mendapatkan A sebesar negatif 41,18, B-nya sebesar 29,45. Ini juga merupakan tabel dari data hasil percobaan yang sudah kita lakukan. Namun ini tabel yang pakai massa sebesar 0,16 kg. Di tabel ini juga kita bisa mencari A dan B. Besarnya A dan B pada tabel ini itu sebesar negatif 103,6 dan B-nya sebesar 56,6. Ini merupakan grafik waktu terhadap perubahan suhu. Dari grafik ini kita bisa mengetahui errornya berapa, tingkat akurasinya berapa. Pada percobaan pertama, yang massa airnya sebesar 0,09 kg, tingkat errornya sebesar 16,67%, tingkat akurasinya sebesar 83,33%. Pada percobaan kedua, yang massa airnya sebesar 0,16 kg, didapatkan tingkat errornya sebesar 29,17% dengan tingkat akurasi sebesar 70,83%. Di pembahasan, kita akan membandingkan hasil angka kesetaraan yang kita dapatkan setelah kita melakukan percobaan dengan angka kesetaraan secara literatur. Terus juga kita akan membahas tentang tingkat error dan tingkat akurasi pada percobaan yang sudah kita lakukan, dan kita akan membahas kenapa kok hasil yang kita dapatkan itu bisa beda sama hasil secara literatur. Nah, yang pertama kita membandingkan hasil angka kesetaraan yang kita dapatkan dengan literatur. Secara literatur, angka kesetaraannya sebesar 0,24 kalori per joule. Hasil perhitungan yang kita lakukan pada percobaan pertama, itu angka kesetaraannya sebesar 0,2 kalori per joule. Pada percobaan kedua, besarnya 0,17 kalori per joule. Pada percobaan pertama, tingkat errornya sebesar 16,67%, tingkat akurasinya sebesar 83,33%. Pada percobaan kedua, tingkat errornya sebesar 29,17% dengan tingkat akurasinya sebesar 70,83%. Kenapa kok angka kesetaraan yang kita dapatkan itu berbeda dengan angka kesetaraan pada literatur? Itu karena ketidakstabilan dalam mengaduk air pada kalorimeter
adanya kalori yang lepas, ketidaktelitian dalam mengukur arus dan volt, dan adanya keterlambatan menekan stopwatch. Kesimpulan dari semuanya yaitu hubungan antara energi panas dengan energi listrik ditandai dengan adanya kenaikan suhu. Kenaikan suhu sendiri terjadi karena energi listrik berubah menjadi energi panas. Angka kesetaraan Joule dengan kalori pada percobaan pertama yang massa airnya 0,09 kg adalah 0,2 kalori per Joule dengan tingkat akurasi sebesar 83,33%. Sedangkan pada percobaan kedua, angka kesetaraannya sebesar 0,17 kalori per Joule dengan tingkat akurasi sebesar 70,83%. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.